Kalau ada sebuah keilmuan yang dikemas sangat menarik dan telah terbukti menghasilkan kemakmuran, inginkah Anda memilikinya? Selamat bergabung dalam video The Secret of Science to Get Rich at Once yang membuka tabir rahasia keilmuan untuk kemakmuran dari pengalaman pribadi Mardi Guowi. Terima kasih Anda telah membeli flash disk ini dan tontonlah serial video ini bersama keluarga tercinta Anda, di ruang tamu Anda, di laptop Anda, di handphone Anda. Video ini dibuat dengan menggunakan program khusus berbasis subliminal program untuk pemrograman pikiran bawah sadar seseorang agar pelajaran tentang kemakmuran dapat dengan cepat masuk menjadi template atau software pikiran Anda. Setiap video ini disusun serialnya dan tontonlah mulai dari urutan awal untuk pemrograman dapat masuk dengan baik dalam pikiran kita. Ulangi berkali-kali sebelum masuk ke video selanjutnya. Hal ini sangat disarankan. Metode yang digunakan berdasarkan sains menggunakan basic pelajaran aplikasi psikologi. Nada suara, back sound, visualisasi, semua disusun sangat teliti dan telah dilakukan penelitian mendalam agar dapat merubah perilaku negatif menjadi positif, terutama di dalam mencari kemakmuran. Ada manfaat lain dalam video ini. Video ini keuntungannya adalah untuk Rumah Yatim Indonesia, sehingga bukan hanya ilmu yang bermanfaat Anda peroleh, insya Allah juga pahala di sisi yang lain. Selamat menikmati video Science to Get Rich ini. Ini sahabat pernah mendengar istilah politik divided, business united. Politik itu membelah, kalau bisnis menyatukan. Karena itu kita harus memahami politik agar selalu waspada tidak terbawa arus politik. Politik dengan memanfaatkan kekuatan geografi suatu negara namanya geopolitik. Baik membangun kekuatan politik dalam negeri maupun luar negerinya. Dengan melihat kekuatan tersebut, barulah negara tersebut kalau pemimpinnya visioner, berani, dan jago strategi bisa membuat negaranya berdaulat, kuat, disegani lawan, dicintai kawan. Venesia membuktikan posisi strategisnya untuk menjadikan negara kuat di abad pertengahan di Eropa dulu. Lalu itu hanya sebagai misal. Lalu negara yang pintar mengendalikan kekuatan laut dan darat wilayahnya, seperti halnya Turki dari zaman Ottoman hingga Erdogan saat ini, pintar memainkan kekuatan negaranya, karena itu Turki menjadi negara besar. Singapura juga jago banget memanfaatkan kekuatan geografinya. Juga Israel di tengah musuhnya dunia Arab, dia memainkan kekuatan Eropa dan Amerika sebagai penyeimbang lawannya negara-negara Arab tersebut. Banyak daerah strategi seperti Panama, Mesir, Taiwan, Hong Kong memainkan cantik wilayahnya. Namun banyak juga yang tidak pandai. Salah satunya adalah negara-negara Arab. Lokasinya strategis, sumber daya alam minyak dan gas strategis. Tetapi negara Arab tidak bisa menjadi negara superpower. Makmur iya, superpower atau negara besar, big country, tidak bisa. Atau dibacanya tidak boleh. Jadi yang membuat tidak boleh adalah negara besar dan negara superpower. Mereka rule the world saat ini. Karena itu dalam kacamata pertahanan negara, negara besar punya nation interest, punya tujuan bernegara terhadap negara lain. Dan kita harusnya membaca dengan teliti, karena nation interest negara lain menjadi nation threat, negara lemah. Menjadi ancaman kedaulatan negara lemah, nation interest negara besar lainnya. Kita bahas ini sejak lama. Kita kembali lagi agar paham bagaimana cara bernegara agar menjadi negara berdaulat, agar Indonesia tidak goblok-goblok amat seperti negara-negara yang tidak berdaulat lainnya. Kita ini harusnya lebih besar dari Turki, lebih besar dari Singapura, lebih besar dari negara-negara Eropa. Harusnya. Pertama, apa yang harus kita pelajari? Pertama, kita pelajari nation interest setiap negara yang berhubungan dengan Indonesia. Paling besar itu siapa? Maka kalau kita ambil top 3, mereka adalah negara Singapura, Tiongkok, dan Amerika. Tiongkok punya banyak agenda. Satu, karena penduduknya besar. 1,5 miliar manusia yang harus dikasih makan, dikasih sarana kesehatan, dikasih sarana lainnya. Kedua, Amerika yang lapar dengan kekayaan atau pemuja materialisme dan kekuasaan. Terakhir, Singapura yang sesungguhnya tidak ingin mencaplok, tapi ingin hidup damai makmur dengan menggunakan strategi semua teman. Namun tersering mengambil keuntungan terbanyak ya Singapura itu. Buktinya harta terbanyak di ASEAN ada di Singapura. Orang Indonesia juga kalau kaya juga taruh uangnya di Singapura. Kembali ke asalnya. Nation interest Tiongkok nih ya,
agar banyak negara suka dengan Tiongkok adalah pertama dengan banyaknya giving, banyak memberi. Kemudian negara yang ditarget dikampanyekan bagusnya Tiongkok, dipropaganda, dan media setempat di negara tersebut dibayar kalau perlu, lengkap dengan buzzer-buzzernya. Bisa ribuan orang berada di sebuah negara hanya membuzzer kecanggihan Tiongkok lewat konten sosmed seperti IG, WA, lewat TikTok, dan banyak lagi. Setiap hari diproduksi video dan berita dipotong-potong yang indah-indah dan disebar agar negara tersebut terpesona dengan Tiongkok. Jangan tanya media mainstream, digarap sejak lama. Film Hong Kong, film-film dinasti Tiongkok lama sudah diedarkan dan digencarkan, bahkan masuk ke Hollywood. Sejarah tulisan tentang Tiongkok digarap rapih. Itulah Kementerian Propaganda yang pegang dari Tiongkok. Semua informasi tersebut diorkestra dengan baik. Setelah media, apalagi yang digarap? Yang digarap adalah kebijakan-kebijakan bernegara, parlemen, dan partai-partai negara yang akan ditarget. Digarap setidaknya individunya. Orang mereka dalam tanda petik payroll, digaji, diopeni, diurusi, dimakmurkan dalam bahasa sederhananya. Namun bagi mereka yang tidak paham idealisme bernegara, semua itu seperti business as usual, kayak lagi bisnis biasa aja. Padahal mereka ini diarahkan untuk memuja Tiongkok, tetapi di kepala mereka ini bisnis kok gitu ya. Karena pendekatan yang dipakai dalam menjalankan strategi Tiongkok adalah menggunakan economic approach. Karena itu pejabat nggak kerasa, rakyat banyak yang nggak kerasa dikuras, padahal hartanya dalam jangka panjang akan musnah itu aset bernegara di Indonesia. Sungguh, Tiongkok itu butuh sumber daya alam suatu negara. Dia akan sikat dengan berbagai cara, dan terakhir biasanya adalah dengan membangun aliansi kepada banyak pemimpin daerah dan pemimpin pusat di mana mereka ikut bermain, modali mereka, kalau perlu menangkan mereka agar dapat jabatan tersebut. Semua terorkestra rapih, perlahan, jangka panjang sehingga tidak terasa. Jangankan tidak paham, yang paham pun bisa terlena karena halusnya propaganda dan cara mereka bermain. Tahu-tahu aset negara habis saja. Setelah itu kita dilepeh deh. Ibarat lonte sudah habis dipakai ya ditinggal.